underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, 5 organisasi profesi, yaitu diantaranya Ikatan Dokter Indonesia dan juga Persatuan Dokter Gigi Indonesia, melakukan aksi demo beberapa waktu yang lalu. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini mereka kan luar biasa loh. Artinya konsolidasinya ya. Kita lihat itu, yang dari Makassar ada yang datang. Ya. Dari Surabaya ada yang datang. Dari mana-mana kota itu ada yang datang ya. Yang datang itu pengurusnya ya. Itu ya, pengurus ID. Ya. Ada Persatuan Dokter Gigi. Betul. Ada Persatuan Perawat. Ada Persatuan Bidan. Ada juga Persatuan dari Apotek. Ya. 5 elemen yang bersangkut paut dengan kesehatan rakyat Indonesia itu beramai-ramai melakukan aksi damai. Aksi damai itu demo ya. Supaya bahasanya enak. Untuk menentang RUU kesehatan yang berdasarkan Omnibus Law yang sudah menjadi berlaku di Indonesia. Dan mereka menyatakan bahwa terbukti kalau sebetulnya RUU tadi Omnibus Law itu adalah untuk mempermudah investor asing dalam membuka rumah sakit. Ya. Nah, mereka sangat mengkhawatirkan kalau ini Omnibus Law dibuka, kan ada aturannya juga itu bagaimana mendidik dokter spesialis, bagaimana sistemnya mereka dididik kalau dulu di universitas, sekarang didiknya spesialis itu di rumah sakit ya sepertinya seperti itu. Nah sekarang mereka pada protes, salah satunya juga mengatakan nanti kesehatan masyarakat itu bisa repot, kontrolnya gimana gitu ya. Nah sekarang bagi kita yang bukan dokter, ya, bagi konsumen ya cuman mikir, lah kalau memang sekarang ini sudah baik, tapi ternyata bayangin tuh kemarin kan ada berita tuh dan kenyataan berapa banyak orang yang ke luar negeri untuk mereparasi badannya. Banyak sekali yang beredar di sosmed ya, itu bahwa orang yang di sini sakitnya nggak sembuh-sembuh dibawa ke sana 1-2 hari sembuh. Diagnosa di sini yang kurang bagus, bilang nggak ketemu atau penyakitnya medeni ya, sampai di sana ternyata sepele ya. Itu banyak terjadi. Belum biayanya. Biayanya di sini tuh tidak murah. Ternyata di Penang, di Kuala Lumpur itu jauh lebih murah. Nah, ini gimana? Nah, ini adalah fakta. Nah, pemerintah melakukan hal-hal yang memang harus dilakukan. Ya kan? Jadi memang pemerintah selama ini, you lihat 50 tahun itu sistem pendidikan atau sistem kesehatan masyarakat di Indonesia ini ya seperti kemarin itu. Memang ini harus dirubah. Ya, zaman sekarang menuntut perubahan. Jadi tidak bisa kalau tidak berubah. Nah, sekarang sudah dilakukan perubahan-perubahan dengan Omnibus Law tadi itu, masyarakat ngerasa happy. Karena pasti kalau misalnya ya rumah sakit itu banyak sekali dan dokter-dokternya juga banyak. Ya seperti diketahui dokter kita yang hebat-hebat di Jakarta atau kota-kota besar itu kalau praktek kan sampai malam. Ya, karena dia merangkap jadi dokter di banyak rumah sakit. Jadi di sini 1 jam, di sana 2 jam, di sini 2 jam. Jadi putar-putar terus. Dan pelayanannya terhadap masyarakat itu menjadi berkurang. Banyak keluhan kalau ditanya. Jawabnya, oh enggak ada masalah. Ini karena ya memang faktor usia. Udah lanjut, udah usur. Jadi memang kalau udah usur itu ya mestinya sakit ya, enggak apa-apa lah. Seperti itu kan. Ini yang terjadi. Apakah memang RUU kesehatan ini memang perlu dijalankan sesuai dengan Omnibus Law, Om Bob? Jelas. Jelas sekali. Ya, karena di Indonesia itu fasilitas kesehatan yang diberikan kepada masyarakat itu sangat tidak baik. Ya, buktinya gampang kok. Berapa ratus triliun yang uangnya keluar di Indonesia berupa devisa orang yang berobat di luar negeri. Itu kelihatan. Dan juga kemarin kan tahu itu di Bali itu dibuka rumah sakit internasional. Kerjasama dengan Mayo, rumah sakit Amerika yang sangat terkenal itu. Betul. Nah, itu kan juga supaya
orang Indonesia maupun orang luar negeri datang ke Indonesia untuk berobat di sini supaya ekonominya Indonesia itu bisa berputar dengan baik. Ya. Nah, itu nomor satu ya. Sekarang kita lihat ini yang aksi damai tadi itu kan ada 5 lembaga yang terlibat kan. Betul. 5 institusi dah. Betul. Dokter, apotek, perawat, bidan, sama dokter gigi. Ya. 5 unsur ini kalau kita boleh mewakilkan sebagai sebuah perusahaan, itu adalah satu bagian gudang, ya, satu bagian penjualan, satu bagian accounting, satu pimpinan manajemen, ya, dan satu bagian ekspedisi, misalnya seperti itu. Nah, ini kalau 5 dalam perusahaan itu 5 unsur yang seharusnya itu bekerja dengan baik, bekerja sama untuk menciptakan keuntungan perusahaan. Tapi ternyata kelima unsur tadi itu bersekongkol untuk menggerogoti perusahaan. Itu kan sudah bahaya. Ya. Ya, sistem baik apapun seperti apapun kalau ternyata yang terlibat itu istilahnya itu kong kali kong, maka perusahaan itu akan hancur. Bagian penagihan kong kali kong sama kasir, misalnya seperti itu kan. Ya, itu akan hancur. Nah, ini kalau lembaga itu sepakat untuk menentang aturan baru, ini ada apa? Dan memang kenyataannya loh. Jangan ngomong kalau bersih loh ya. Coba iseng-iseng cari satu dokter yang rame ya. Kalau dia buka resep, itu apa? Terjadilah orang yang tidak perlu obat ditambah-tambahi obat, tambahi vitamin, tambahi apa gitu. Loh, semua kalau dari satu pabrik tertentu. Pabrik apa itu, Om Bob? Wah, nggak usah ngomong. Coba lihat resepnya tuh pabrik obat apa yang dibuka. Ya. Kebanyakan itu. Ya, dan banyak beredar isu kan. Kalau ini ada gratifikasi. Iya. Ya susah dibuktikan, tapi ya bisa dirasakan. Ya. Jadi memang apapun aksinya, damai apa demo, pemerintah harus tetap berpegang pada prinsip bahwa omnibus law untuk kesehatan ini manfaatnya jauh sangat bagus untuk masyarakat. Ya. Ever onward, never retreat. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.